Halo semuanya, selamat datang di Podcast Talk, Podcast Take It or Leave It bersama saya, Dawan Gepi Christian. Oke, kali ini saya kedatangan seorang tamu yang apa ya? Yang apa? Saya apa, Mas? Luar biasa lah jelas, luar biasa lah jelas. Kok iso? Luar biasa ra jelas Karena kemarin belum sampai sini pun aja udah bikin story, katanya mau cerita sesuatu kan? Ya nge-spill aja sih, Nge-spill. biar exposure-nya tinggi kan harus gitu. Gitu ya. Anak exposure. Tapi bener ada cerita itu. Ada ya. Baru aja ini bulan Juli kan, bulan rame-ramenya wedding kan. Yoi. Gitu. Dan memang ceritanya seperti itu. Jadi gini, banyak. Sebentar. Oke, sebentar ya. Sebentar, slow. Oke. Malam ini saya bersama Kak Bayu Karisma, salah satu atau satu-satunya malahan. Kenapa? Make up artis hits. Enggak ya? Enggak dong. Nah, ya, aku lah Banyak tukang banget. kompor aku. Baru kita nonton iki sing baper akeh. Hati-hati. Tapi saya tuh ketemu Kak Bayu tuh dulu masih ikut siapa? Iya, masih ikut masih siapa? freelance. Ya gitu ya. Terus tiba-tiba langsung Bareng sama Bupuy kayaknya ya. keluarnya. Ikut freelance-annya. Iya, Bareng kayaknya sama Bupuy. bareng sama Puri, tapi jenengan kan langsung tung gitu. Katanya kemarin mau cerita Kak. Apa? Ada cerita apa ini? Jadi itu spill aja ya. Aku Oke. emang sengaja nge-spill itu dan aku tuh kan nggak terlalu berani untuk ngomong jauh di sosial media kan, Oke. Mas Gap. Jadi takutnya orang tuh langsung ngejudge aku terlalu ini orangnya frontal banget, Iya, sarkasme banget sih gitu kan. Nggak bisa menjelaskan lebih jauh ya kalau di sosmed tuh. Iya, karena apa namanya kebentur sama brand image. Betul. Gitu kan. Nah, kalau di sini aku boleh ngomong kasar? Boleh. Harus malah. Sasae ya? Sasae. Malah sasae. Aku ki penasaran Mas siji ya. Ini agak jeda sebentar. Ngapa tuh jenenge kudu podcast tol? Orang jauh beda karo WRKNTL kae. Ora sih, aku ya takon karo Andika Jan ngapa to kok dadak jenenge WRKNTL iki ngopo ngono ki. Yo, apa hubungannya karo podcast tol ngono kae lho. Iya gak sih? Karena kan kalian temenan deket gitu. Kalau temen deket sih enggak. Malah ora. Enggak, aku tuh jarang banget. Maksudnya tuh nongkrong sama John itu jarang banget. Tapi kadang kalau ketemu ngobrol tuh jadi sepemikiran aja. Udah gitu aja, sesimpel itu. Aku jadi kayak punya di otak tuh, oh oke, aku kalau ngomong di podcast tol aku bebas nih, bebas Sasae banget. ini. Harus keluar semua. Karena gini, Kak Bayu, agendaku di podcast tol itu menurutku loh. Wedding itu terlalu banyak topengnya. Iya sih emang. Industri wedding itu terlalu banyak topengnya. Jadi saya pengen di sini tuh semuanya lepas lah. Iya. Jadi kalau mau asu gitulah pokoknya. Rentok baper loh. Iya, nggak boleh baper. Nah, tol itu sebenarnya saya itu dari dulu tuh kalau melempar tulisan atau bikin apalah tulisan atau apapun itu sebenarnya itu dari dulu take it or leave it aja. Kalau kamu setuju ya ayo. Oke. Kalau enggak ya udah tinggalin aja. Tapi enggak perlu benci. Ya. Udah itu aja. Kalau benci itu urusannya udah beda sendiri. Makanya kan kalau diperpendek kan jadi tol tuh. Tol yuk Magelang banget ya. Iya. Podcast tol. Oke, Mas kata. Wes lah gampang kuwi sih. Iya benar-benar. Iya. Itu. Oke, lanjut ke ceritanya ke Bayu. Jadi kayak di bulan Juli ini tuh ada 2 klien yang seperti itu. Iya, 2. Sebenarnya dulu tuh udah pernah ada gitu. Jadi emang kadang tuh kita kayak makanya aku tuh kadang jarang banget terima makeup non wedding, Mas. Jarang banget mau menerima makeup non wedding kecuali kalau emang itu orderan dari klienku. Misalkan dia wedding sama aku nih, terus mau sekalian pre wedding, mau sekalian engagement sama aku, boleh kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia ambil wisuda, aku nggak ngerti ya. Ada satu kampus di Mertoyudan itu, kamu tahu kan? Kalau wisuda itu jarang banget mau pakai aku, mau ambilnya yang by tim. Gitu. Tapi kalau kampus yang di Tuguran sana, itu berani pada ngambil makeup sama aku gitu. Karena kan selisih harganya beda banget tuh.
Oh gitu ya. Gitu. Jadi emang aku jarang banget nge-share mau nerima makeup non wedding. Nah, ketika aku mau karena kalau mereka harganya cocok ya oke gitu. Tapi mungkin lama kelamaan orang tuh kayak aku nggak ngerti ya, ini paling cuma sebagian kecil doang sih Mas. Sebagian kecil orang yang mempermainkan press list untuk aduh kalau ngelihat press list wedding atau ngunduh mantu tuh harganya terlalu tinggi. Gimana kalau aku ngambilnya yang non wedding aja? Kayak gitu. Mungkin berawal dari kayak gitu, harga kan. Terus akhirnya dia nanyanya itu ke ini aku makeup sister kok, dia bilang gitu. Pertama sister. Ibu sama adik gitu kan. Itu yang berangkat tim tuh tadinya tim. Terus tiba-tiba timku telepon aku pagi-pagi Mas Gap, aku lagi tidur kan ini udah masuk sore ya. Bangun siang gitu kan pasti. Jadi tiba-tiba ditelepon, Kak Bay ini kok gini. Gak usah diambil. Aku bilang kayak gitu. Jadi udah fotografer hitsnya Magelang waktu itu. Dia ada dekornya kayak gitu. Aneh gak sih kalau misalkan dia si pengantinnya dikasih makeup non wedding gitu? Sorry, ini pesennya apa nih? Dia tadinya tuh pesennya non wedding, sister, mom, kayak gitu-gitu loh. Jadi kan itu masuknya kalau di tempatku tuh paketan non wedding gitu. Jadi dan yang makeup tuh by tim bukan by aku. Gitu. Sedangkan timku nggak berani dong kalau dia makeupin si pengantinnya untuk unduh mantu. Iya benar. Gitu. Bukan secara skill juga, tapi juga secara brand juga ya. Yes. Pertama lanjut. Itu. Terus yang kedua juga ada. Ini udah makeup nih Mas. Udah makeup nih. Udah makeup. Tahu-tahu disuruh makein kebaya disuruh bantuin makain kebaya. Jalan dong makain kebaya. Berarti udah selesai dong make-up. Udah selesai pakai angkin merah. Aku mikirnya gini, engagement, dia make-upnya ordernya engagement. Engagement kenapa kebayanya putih. Orang kan kayak kita kan orang wedding ya jelas tahu kan. Jelas tahu. Gitu kebayanya putih terus pakai angkin merah juga ngapain gitu walaupun dia hairdo nggak pakai bunga melati segala macam. Terus tahu-taunya lihat story IG-nya teman fotografer waktu itu. Kak Bayu yang lihat. Aku yang lihat gitu. Dia nge-tag aku si fotografernya, MO-nya siapa ditanyain. Terus aku bikin story. Itu pertama kali aku bikin story yang aku kayak marah-marah gitu loh Mas. Nah terus abis itu aku bikin story marah-marah, aku kapok. Abis itu gak pernah bikin story marah-marah di Instagram. Paling kalau marah-marah cuma kayak ngejelasin marah yang smart lah. Kan ada ya marah yang smart. Kita ngedukasi sebenarnya kita tuh emosi, ya gak sih? Ya kan lu kan sering ngalamin tuh. Yang bikin Kak Bayu jadi kayak wah ya aku salah Ki. Atau nyesel bikin itu kenapa? Karena dia tuh nggak dari awal ngomong. Nggak, yang story-nya. Nyesel bikin story marah-marah. Nyesel bikin story marah-marah. Karena ngerusak brand image aja sih. Iya. Karena kita kan bikin, jadi gini ya, kalau di Magelang itu nggak bisa kita, kayak di Jakarta kita ngerokok di depan kamera Instagram kayak gitu tuh nggak bisa Mas. Kita tatoan, makanya lu kenapa lihat aku nggak ada tindik, nggak ada tato, nggak rambut udah nggak coloring, nggak kayak dulu zaman aku masih punya radio ya. Rambut warna-warni, gila lah gue banget gitu istilahnya. Tapi ternyata setelah di Instagram karena kita hidup di dunia servis kan bukan pengantin yang cuma butuh kita aja, tapi kita juga kawin sama keluarganya juga, iya, ya nggak sih? Betul. Dan nggak semua orang tua itu bisa menerima kita tatoan atau menerima kita rambutnya warna-warni, menerima kita omongannya kasar di sosial media, menerima kita ngerokok aja belum tentu bisa. Ya kan? Jadi di sosial media emang aku batasin sih. Aku gitu. Jarang banget. Aku ngerasa nyesel aja. Oh iya. Gitu. Ya nggak ada sih yang komplain tuh nggak ada. Cuman terus kayak ngerasa aduh salah nih gitu ya. Kayak ngerubah brand image itu jadi harusnya ada cara yang lain, tapi kok kenapa aku milih yang ini ya? Iya. Gitu ya. Kayak gitu. Aku sering kayak bener gitu sih emang. Ya sih lu kan. Aku sering kayak gitu. Aku sering kayak makanya setahun terakhir lah aku tuh kalau marah tuh diem Mas sekarang. Lebih banyak diem. Jadi kalau dulu kan apalagi ngomong Sampuri misalnya ya. Lebih banyak diem aku sekarang. Jadi itu kayak faktor umur gak sih? Semakin kita dewasa itu kayak semakin ya udahlah gitu. Jangan pasti capek. Iya. Energinya tuh habis buat sesuatu yang nggak jelas gitu loh. Lama-lama kita kayak menormalisasikan sebuah situasi kondisi emosi. Ya betul. Ya udah emang keadaannya kayak gitu. Betul. Ada akhirnya tuh kayak yang bisa ngeremin kita tuh ya kita sendiri. Iya sih. Kalau dulu kan cerita, bikin story apa. Iya. Terus berharapnya orang lain enggak apa-apa Mas gini-gini. Labil banget ya. Labil banget. ABG coy. Terus akhirnya sampai acara selesai.
Sampai acara selesai aku bikin story itu kan, abis bikin story marah-marah tuh si pengantin nge-DM, ini buat aku ya, gitu. Wow. Si pengantin tuh nge-DM. Sampai sini dulu, disclaimer dulu. Yes. Saya tidak akan menanyakan pengantinnya siapa. Yes. Mas Bayu juga tidak akan nyebutin namanya. Tapi saya harapkan dari obrolan kita ini bisa jadi apa ya, insight baru ya buat calon-calon. Saya juga jualan jasa, Kak Bayu juga jualan jasa. Kita ngobrol di sini tuh jadi semacam insight buat teman-teman di luaran sana yang ternyata tuh kalian kayak gitu toh. Kerjanya tuh kayak gitu toh. Ngeri. Mbak Puri pernah nggak ngalamin gitu? Pernah. Kayak, pernah sekali dapusi karo manten ngomongnya engagement ngetik-ngetik gak akad nikah. Dulu belum pernah ya? Dulu tuh nggak jadi ya, hampir itu ya. Pernah kan dulu? Belum pernah. Ternyata enggak ya? Oke. Berarti itu untung banget loh, cuy, serius. Oke. Malah taunya wedding, tahu-tahu engagement. Karena tapi emang kayak gitu tuh sering banget loh. Diminum Kak Bayu. Oh siap. Enak toh. Teh panas seger ya. Seger kalau di sini tuh. Sambil ngerokok boleh loh. Boleh. Tapi bulan apa kemarin ya? Bulan Juli kan? Enggak yang kliennya si John itu ada kebalikannya malahan. Engagement tapi rasanya kayak wedding, kayak yang Puri ngomong itu. Bener-bener ada panggungnya dan lain sebagainya. Maksudnya bukan bermaksud menjebak, tapi ternyata memang kalau upgrade nggak masalah ya. Yes. Maksudnya itu maksudnya engagement tapi acaranya engagement tapi kayak wedding nggak masalah gitu kan. Tapi kalau terus itu kan jadi kayak downgrade ya. Iya, karena orang itu kan punya ekspektasi yang berbeda-beda. Iya. Makanya kalau kadang tuh banyak fotografer yang suka konsultasi sama aku, kenapa ya Kak Bay kok gini gitu kan. Maksudnya makanya lu ngapain ngasih harga murah? Iya nggak sih? Gitu, jangan sampai lu salah ngasih harga. Misalkan engagement dengan makeup non wedding lainnya tuh jangan disamain, kayak gitu. Jadi dipisah aja. Kayak fotografer kan juga gitu. Mungkin karena ini kelasnya engagement itu artinya kan lamaran ya. Lamaran kan bisa di mana aja Mas Gap. Bisa di rumah sederhana, simple, tanpa ada banyak tamu. Ya nggak sih? Ada juga yang engagement tuh gede banget. Misalkan kayak di atriumnya dibikin Artos Mall. Gede lah ya. Iya. Kayak besok tuh aku dapat engagement di Sevilla Resort. Itu kan gede juga. Dia dengan dekor yang dengan WO yang oke kayak gitu. Betul. Jadi tergantung acaranya juga ya. Iya. Karena persepsi orang tuh kan beda-beda. Tapi kalau misal aku kemarin baru nanya ini nih ke John sebagai sesama dokumentasi ya. Yes. Sekarang aku nanya ke Kak Bayu deh. Sebenarnya perbedaan antara makeup engagement, makeup wedding, wedding di outdoor, terus weddingnya pagi, sore atau malam gitu tuh bedanya di apa sih? Kalau aku lebih ke service sih ya Mas. Service? Lebih ke service. Mungkin dari makeupnya beda. Oke. Materialnya mungkin beda. Materialnya beda. Materialnya mungkin beda kayak gitu kan. Mungkin ada yang kalau misalkan engagement doang itu pakai bulu mata yang agak murah kayak gitu kan. Ada tuh tipikal bulu mata yang murah dan tipikal bulu mata yang mahal. Itu untuk kepentingan acara. Sorry nih aku nanya nih. Untuk kepentingan acara atau untuk menekan budget? Sebenarnya untuk menekan budget sih. Menekan budget sih. Karena menurutku make up itu tiap orang, tiap MUA itu kan berbeda-beda ya. Bisa jadi make up engagement di aku itu bisa jadi kayak make up weddingnya di MUA lain. Kayak gitu. Atau bisa jadi looknya ya Mas ya. Bisa jadi look make up weddingnya orang lain itu cuma masuk di make upnya engagementnya aku. Kayak gitu. Karena kan ya balik lagi sih ke taste-nya MUA karena MUA punya signature masing-masing. Masing-masing ya. Yes, kayak aku sama Mbak Puri kan punya signature yang masing-masing yang agak berbeda. Pasti orang tuh akan berpikiran bahwa pasti juga harganya juga berbeda kayak gitu. Kalau aku sebagai orang yang nggak ngerti makeup ya. Kalau baca-baca komenannya jenengan itu orang lain kan jenengan tuh Kak Bay makeupnya bagus-bagus itu. Terus pas orang ketemu Puri itu Mbak Puri makeupnya bagus banget. Aku bedanya apa sih? Itu kayak gitu sebenarnya peres gak ya? Kadang suka takut kalau peres loh, sumpah. Tapi nggak tahu ya, maksudnya mungkin itu salah satu kok bentuk komunikasi ke orang. Artinya
Ketika di dunia make up artis, terlihatnya semua baik-baik saja. Karena terbungkus dengan sesuatu yang menyenangkan. Hai, selamat pagi, bagus banget. Fotografer mas? Ora ono. Bro, fotomu apik tenan, ora ono mas. Jadi kalau di aku itu gini mas. Mosok toh? Nggak ada mas. Ono nemeng. Apik, ya wis. Tapi ini aku pernah ngalamin ya, kayak misalkan aku lagi ketemu sama Reza, pengantinnya aku, make upnya aku. Dia selalu bilang, aku tuh susah banget ngedapetin jadwalnya Mas Reza, kayak gitu. Padahal aku tuh suka banget sama make upnya. Sama make upnya, sama fotonya, kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Aku juga berpikir, mungkin karena signature-nya Reza, kayak gitu kan. Sampai dia bisa bilang seperti itu. Kalau Reza ke aku sih, dia paling seneng kalau ketemu aku tuh beberapa fotografer ya, nggak cuma Reza doang. Beberapa fotografer selalu bilang, aku tuh senang kalau ketemu kowe pai. Hanopo bilang gitu kan. Aku tuh nggak perlu banyak ngedit tuh, make upmu tuh udah masuk ke kameraku gitu. Oke, baiklah gitu. Nggak ngerti sih. Jadi kadang kalau misalkan ada customer yang bilang, Mas Bayu make upnya bagus banget kayak gitu, itu jadi hal yang oke lah. Gitu. Tapi gini Kak Bay, ini aku sekalian aku ngobrol ya dan bertanya. Aku nggak akan nyebutin siapa, tapi aku pernah pernah motret wedding. Senior lah pokoknya. Senior. Pas saya foto pakai ring light kayak gini, malah amblek, rusak kabeh. Iki kameraku sing rusak apa gimana? Iku apa nih Kak? Menurutku kayak ilmu itu jalan terus nggak sih? Ya kan? Mungkin ya. Pengetahuan itu kan jalan terus. Mungkin betul. Sekarang ini kayak sekarang ada rokok manual gini. Lama-lama ada rokok yang nggak manual mungkin elektrik kayak gitu. Sekarang malah udah ada kan kayak vape segala macam. Menurutku kayak gitu sih. Orang ini tuh nggak mau berkembang gitu. Banyak kok yang seperti itu. Makanya kenapa sekarang ini zamannya MUA. Ya gak sih? Iya, betul. Kan? Iya. Kalau Reza kemarin bilang di podcastmu itu ada sebutan nama MUA muncul, ya sekarang ini emang zamannya MUA. Iya. Kayak gitu. Aku salut banget sama Mbak Pur yang dia berani belajar gimana prosesnya menjadi perias, bukan MUA doang. Sedangkan aku tuh nggak bisa. Nggak bisa apa nggak mau? Nggak mau. Tapi aku tetap harus tahu budaya. Iya harus gitu. Tahu. Tapi Kak Bayu tetap tertarik dan tetap belajar juga kan. Iya tetap mendalami budaya. Aku selalu nanya sama senior ini apa. Kan ikut Harpi juga toh. Aku enggak. Tapi ngumpul-ngumpul. Cuma selalu datang. Kalau ada acara Harpi aku selalu diundang, selalu datang kayak itu gitu. Ya tetap guyup gitu sama orang-orang Harpi itu tetap guyup. Jadi menurutku ada beberapa orang yang dia kayak gini loh Mas Gap, kalau ngerasa udah senior tuh kayak udah nggak bisa dimasukin air lagi, lu gentong tuh udah penuh, ngerasanya tuh kayak gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi kayak misalkan aku nih ketemu sama beberapa teman juga, kalau dia udah ngerasa punya ilmu, mbok private belajar sampai ping 1000 buntet. Iya sih, bener sih. Nek dianya udah ngerasa dia udah punya ilmu, ya nggak bisa. Nggak bisa. Ya dimasukin ya dimentalin terus ya. Dimentalin terus. Betul. Ini sama keadaannya kayak aku nih kemarin terakhir aku private ke Bandung waktu itu. Jadi aku berangkat itu diantar sama Reza. Dia tuh emang baik banget. Diantar sama dia, aku berangkat ke Bandung itu tuh dari awal aku buka pintu mobil sampai aku turun, aku udah berniat bahwa gentongku harus kosong dulu gitu. Lu bakal dimasukin ilmu baru. Ya kamu nggak bakal menyangka bahwa nantinya entah itu ilmunya jauh lebih bagus daripada apa yang kamu lakukan sekarang. Tapi mau nggak mau lu harus ngikutin yang sekarang ini tuh tren tuh dia. Betul. Iya sih? Iya. Betul, gitu. betul. Nah itu kenapa akhirnya beberapa perias itu mulai turun karena mereka tidak mau memperbarui sosial media yang baru muncul. Usia juga nggak sih? Iya sih. Tapi sebenarnya nggak juga, karena kalau kita ngelihat yang di Jakarta kayak misalkan Tari Donolobo ya, almarhum Ibu Tari Donolobo sebelum beliau nggak ada, itu kan dia juga Instagramnya udah booming sekali. Akhirnya si Hexa Donolobo ini juga ngangkat kan berkat dia make upin pengantinnya ibunya. Gitu. Sesenior itu aja dia mau. Bukan alasan ya usia. Enggak alasan. Karena kan bisa bayar.
bisa bayar konten kreator untuk ngurusin Instagram. Betul. Gitu. Betul. Itu yang aku lakukan sekarang, Mas. Tapi kalau misalnya di dunia rias-riasan gitu ya, termasuk makeup artis gitu ya. Ketika kita memutuskan untuk tidak belajar, kan pasti mati ya, pasti mati. Ya bukan dipastikan sih, tapi menuju mati lah, menuju senja lah ya. Betul. Ya kan. Yang membuat orang harus update ku ya apa Mas? Semangat sih. Semangat ya. Gak boleh malas. Kalau misalkan kamu nih kayak misalkan Mas Gepi nggak punya cicilan, malas kan mau kerja, ya nggak sih? Karena nggak punya beban, ya nggak sih? Honestly gitu. Aku tadinya berpikir seperti itu. Iya. Akhirnya aku nggak punya cicilan nih. Enak ujungnya, tapi ternyata terlalu enak. Terus nggak punya apa-apa, nggak ngapa-ngapain, dan pikirannya nggak kemana-mana. Jadi ora iso kayak gini gitu ya. Iya, emang sih. Aku nggak punya cicilan Mas Gap. Aku nggak punya cicilan. Cuma karena aku mungkin dari awal aku jadi penyiar radio itu udah kayak ada star syndrome, tau gak sih? Kayak gitu. Cuman mungkin kapasitasku nggak terlalu gede banget. Nggak pengen jadi artis juga. Jadi aku tuh dari dulu tuh hawane ki pengen terkenal terus. Oh gitu. Kayak gitu, pengen dikenal terus. Pengen gimana dikenal caranya? Terus. Gimana caranya? Kayak gitu. Sampai akhirnya belajar terus, mau nggak mau kan, kita harus belajar terus apapun itu. Nih di tempatku Mas Gap, yang orang nggak pernah tahu, itu kalau di tempatku tuh aku nggak pernah ngejual make upku. Paham nggak sih? Terus? Jadi aku ngejualnya servis. Oke. Karena kalau make up yang lebih bagus tuh banyak banget gitu. Iya. Tapi kalau servis pengantin nggak bisa nyatu sama kamu deh. Misalkan ya dia lagi chattingan gitu kan. Tapi nggak pernah chattingan sama ownernya sendiri. Chattingannya sama admin. Dia ngerasa kayak jauh sama MUA-nya. Betul. Gitu. Terus ketika kita membuat kesalahan dikit, misalnya mungkin Mbak Puri paham banget nih, kan dia MUA juga. Misalkan dia ngebuat kesalahan dikit, beskap ketinggalan. Ada satu barang yang ketinggalan. Wah, si pengantin bisa jadi ngamuk-ngamuk. Betul sih. Tetapi kalau kita udah nyatu nih sama klien, konsultasi, ngobrol dari awal awal kayak gitu-gitu. Kita dapat kesalahan, ini pengalaman banget pas kemarin bapakku nggak ada nih. Itu tuh satu hari aku ada beberapa pengantin kan yang harus aku ambil gitu kan. Nah si ibu ini tuh dia bilang saking dekatnya sama aku, udah Mas Bayu nggak usah datang ke sini nggak apa-apa. Kalau Mas Bayu nekat mau ke sini make upin mbak ini, papa sama mama malah marah sama Mas Bayu. Oke. Itu tuh kayak saking kita dekatnya dan dia tahu perasaanku pada saat itu. Sebenarnya pada saat itu pengantin tuh juga udah pada tahu dan mereka juga nggak mau aku datang sebenarnya. Cuma kan nggak bisa ya, kayak kita udah komit, gimana sih? Oh, ini Kak Bayu berangkat? Berangkat dong. Oh ya? Iya, aku kemarin tetap berangkat. Wow. Aku mikirnya gini sih, mau ditangisin kayak apapun, aku alhamdulillahnya nangisnya cuma pada saat bapakku diangkat aja sih. Oke. Itu aja yang paling berat. Aku gimana yang apa? Tapi dulu ya, aku waktu belajar tentang profesionalitas itu, memang yang tidak bisa membuat kita menyelesaikan pekerjaan itu cuma waktu kita mati, katanya. Iya sih. Kalau sebelum kita mati, itu kalau waktunya kamu berangkat, kamu tetap berangkat, katanya sih gitu. Tapi kalau ini, wow. Mas, tahu nggak? Aku ditelepon sama kakakku, dikabarin bapak nggak ada. Itu aku lagi apain? Bikin alis. Kayak tekan alis make upku Mas. Rasanya. Untungnya alis tadi cuma tinggal koreksi doang. Oke. Rasanya dredeg Mas. Itu Kak Bayu sama bapak deket banget? Aku anak terakhir, karena sebenarnya bapak itu dekatnya sama anak pertama, sama mbakku gitu kan. Itu dia deket banget. Sama aku tuh, ya bapak pernah punya masalah sama aku dari kelas 5 SD sampai kelas 1 SMA nggak pernah ngobrol sama bapak. Oke. Gitu, deketnya tuh setelah aku jadi penyiar radio. Karena karirku sama bapakku tuh hampir sama. Bapak apa? Bapak dulu kerja di percetakan Indah. Dia gambar kalender, melukis kalender, tau gak sih? Wow. Gitu. Terus abis itu dia sempat siaran. Zaman itu RWB, tau gak sih? Jadi yang radio Widya Bakti. Widya Bakti. Zaman dulu banget. Bapakku sempat siaran.
Terus ketika aku jadi penyiar radio tuh dia support banget, tau gak sih? Karena seneng. Iya, ternyata anakku sing tak nuruni aku ngono kae lho. Sing tak sengiti kok malah nuruni bakatku ngono kae bapakku. Yang di antara anaknya bapak yang sejalan sama beliau cuman aku doang. Kak Bayu toh. Iya. Ya cuma aku nggak bisa ngelukis. Terus terang ini bisa lah ngelukis wajah bisa lah. Oh iya. Jadi nggak deket-deket banget. Nggak deket-deket banget. Itu emang aku masih kayak ya udah gimana sih karena udah dibayar kan, dan otomatis aku tetap berangkat. Dan alhamdulillahnya si klien yang aku nggak berangkat itu, yang dia akhirnya di make upin timku, itu tuh dia karena saking dekatnya Mas Gap, gitu. Jadi di tempatku tuh aku jualannya servis. Kalau make up yang lebih bagus tuh banyak itu yang harus kita tanemin. Iya. Gitu. Make up gini loh, mau make upnya bagus, mau make upnya jelek, kalau lu bad attitude di lokasi, nggak akan nular kemana-mana. Tapi Kak Bayu nggak pernah datang telat kan? Alhamdulillahnya enggak, jangan sampai gitu. Aku pernah telat, tapi itu tuh jadi gini, si asistenku dia bilang sama aku kalau ini aku jam berapa mulai make up, karena kan dia yang tak tahu. Biasanya kalau udah di link sama aku, dia akan ngobrol sama asistenku ini. Karena kan nggak mungkin nih Mas dipegang sama aku semua kan, betul. Pasti aku butuh bantuan. Nah, ketika udah dipegang sama asistenku, dia udah tahu jadwalnya. Dia itu berpikir bahwa ini tuh bisa mundur 1 jam lagi. Oke. Dia janjian sama orang tuanya tuh jam 6. Ngomong sama aku jam 7. Aku santai aja dong datang jam 7. Tahu-tahu kan tadi janjiannya jam 6 Mas Bayu. Kok Mas Bayu telat 1 jam? Mampus. Bu, aku dikasih taunya sama asistenku jam 7. Aku njaluk ngapura tenanan Mas Gap. Sumpah, time management itu kita nggak boleh salah. Nggak boleh salah ya. Aku pernah punya tim makeupku freelance yang dia emang aku didik dari nol, Mbak Puri tahu, kenal. Itu aku nggak ngejob dia selama hampir 1 tahun gara-gara time managementnya dia tuh bad. Buruk ya. Buruk. Aku nggak mau dikenal time managementnya buruk. Oke. Gitu. Jadi kalau mau jadi timku, ya lu harus siap bangun pagi banget. Iya, betul. Gitu, harus siap bangun pagi, harus siap time management yang baik. Karena belajar dari beberapa temen freelance, aku dulu kan juga freelance kan. Ya dulu kan. Gitu. Ya maaf nih ya. Dulu kan salah satu yang membuat diferensiasi perias dan makeup di Magelang itu kan pasti telat. Ya. Kadang loh ini ya, kadang. Jadi saya pernah tuh motret janjian makeup jam 4:30, yang saya nih datang jam 6:04. Ya aku tahu sih, itu fotografer tuh mesti udah langsung rasanya. Kalau aku sih nggak masalah. Yang aku jadi kan kalau kita itu yang paling penting kalau wedding itu kan jaga mood si pengantin ya. Jadi waktu itu tuh pengantinnya tuh sampai ada pipis berdua nih pojokan gitu tuh, karena akadnya tuh jam 7 pagi Mas di Karsidenan. Janjian jam 4:30, jam 6:04 baru datang. Yo selesai, tetap selesai, tetap akad jam 7. Cuman kan moodnya dia udah berantakan banget. Guyune ya wis ora, ya gitulah. Ya. Efeknya panjang gitu loh. Pasti. Efeknya sangat-sangat panjang. Ada yang ketinggalan pasti udah ngoceh mulai ya. Ngoceh mulai itu udah pasti. Jadi Mas Gepi, asal Mas Gepi tahu ya, boleh ditanyain ke semua fotografer di Magelang yang pernah ketemu sama aku, Indra Suswara, Reza, sama siapa aja yang yang sering ketemu aku, Septian Aji segala macam, dia pasti udah tahu sih role-nya Bayu tuh kayak gimana. Dan aku selalu nanya sama pengantin, fotografernya siapa. Bukan bermaksud mau mengganti fotografer ya, jahat banget kan. Enggak, aku nggak kayak gitu coy. Aku cuma kenapa ngomong gitu? Emang ada isu kayak gitu? Oh isi gila banyak banget aku suka isu-isu kayak gini. Ini yang bakal naikin exposure-nya podcast Tol ya. Sampai segitunya. Jangan lupa di-spill ya di video-videonya, itu harus ditayangin di setiap Instastory loh. Jadi ada makeup artis, Kak Bayu misalnya ya, fotografernya saya nih. Terus karena saya bukan timnya atau nggak deket sama Kak Bayu, terus sama Kak Bayu diganti gitu, isunya gitu. Iya, banyak banget. Wow. Jadi kayak ada sampai Reza tuh pernah ngomong, aduh kalau udah ketemu sama gitu ya, nggak mungkin bakalan dealing sama aku. Tanya Reza orang yang masih hidup. As you know ya Mas Gap, ini biar viral sekalian. Ini honestly dari aku juga.
aku juga nge-blacklist. Jadi setiap ditanya jadwal, aku selalu bilang full gitu. Pengantinnya dong, ini pernah satu pengalaman. Pengantinnya nelpon aku, Mas Bayu katanya Mas Bayu udah full. Kemarin kan pas aku ke tempatnya Mas Bayu belum full. Loh, kamu tuh yang bilang full siapa? Si Mbak ini, dia bilang kayak gitu. Oh Mbak. Iya. Nggak apa-apa, biar exposure-nya tinggi. Nggak apa-apa. Anak exposure coy. Jadi apa namanya? Kowe bookingnya dadak karo WO wong kowe wis konsultasi karo aku suwi ngapa kowe ra booking dhewe karo aku. Udah ketemu Kak Bay, udah konsultasi segala macam tapi karena dia menggunakan jasa WO terus lewat gitu. Kenapa aku nggak sampai nge-blacklist? Lu nggak pengen tanya Mas Gip? Ini baru mau nanya. Kok udah bisa membaca pikiranku loh. Gitu. Kenapa nge-blacklist?